Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak Faisal Ahli Ahmad. Di mana pertanyaannya Ustadz? Yang pertama, bagaimana mencari ketenangan hidup di zaman sosial media dan AI ini Ustadz? Yang pertanyaan kedua, bagaimana konsep tazkiyatun nafs untuk ketenangan hidup? Dan yang ketiga, apa sebenarnya hikmah di balik Quran Surat Al-Baqarah 155? Kenapa kita harus diuji Ustadz? 155 Ustadz. Baik. Jadi terkait dengan masalah maaf tadi yang pertama saya jadi lupa yang pertama. Yang pertama itu bagaimana mencari ketenangan hidup di zaman sosial media dan AI ini, Ustadz. Baik. Jadi Jadi pertama untuk media sosial dan AI ini kita lihat dulu kedudukannya dalam kehidupan. Itu fungsinya sebagai apa? Dan apa keperluan kita untuk masuk di dalamnya? Jadi kalau kita masuk dalam hal yang bermanfaat ada faedahnya, itu nggak ada masalah. Ada hal yang bermanfaat dan berfaedah. Tapi kalau kita masuk dalam hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal yang berdosa, dan dosa itu bermacam-macam. Ada dosa yang satu kali keluar selesai, ada dosa yang mungkin akan terus mengalir sampai hari kiamat di media sosial nih. Iya, dosa yang mengalir sampai hari kiamat itu kalau dia menulis sesuatu di situ, dan itu terus mengalirkan, membuat menjadi sebab orang lain berbuat dosa yang sama. Dia memotivasi orang berbuat dosa. Itu bisa mengalir sampai hari kiamat dosa itu. Apalagi kalau dia simpan hal itu di statusnya. Ya kalau ingin tenang dalam hal itu dia pisahkan. Mana hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, apa hal yang dibolehkan, itu aja dia masuk di situ. Padahal yang dibolehkan harus dia selalu filter. Dia ingat, yang dibolehkan itu boleh kalau tidak menyeret dia ke dalam hal yang makruh, apalagi menyeret dia ke dalam hal yang diharamkan. Ya, itu tidak dibolehkan. Ya kalau dia tidak ada keperluan di sudut itu, maka dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang lain. Karena itu media sosial dan AI ini bisa menjadi ujian dan cobaan. Bisa melalaikan kalau seorang masuk di hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berbau dosa itu tadi. Iya. Ya kalau seorang sudah jelas targetnya kemana, itu akan mudah dia kehidupannya. Dia akan tahu batasan-batasannya. Adapun yang kedua, konsep ketenangan hidup, ya ketenangan hidup itu diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskannya. Dan ini juga perlu pembahasan tersendiri. Tapi ada sebuah ayat yang merupakan tumpuan pokok di dalam hal ini, yaitu firman Allah di surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Iya. Jadi konsep pokoknya itu saya sudah sebutkan juga di ceramah ini ya, dari sumber kekuatan dan obat, yaitu pada keimanan dan amalan saleh. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin, dua syarat, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik.